Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ketemu lagi ya dengan saya Ahmad Rais Suli, teman-teman. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Rais Suli di mata kuliah rancangan sebentar. Rancangan sistem informasi ya. Di sini kita akan masuk pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 itu membahas tentang sebentar ini. Kita sebentar aja untuk online-nya. Oke. Materi ke-6 membahas tentang outline sistem skripsi perancangan sistem program bisnis ya, di mana berbasis desktop dan web programming. Oke, kita lanjut. Ini skripsi perancangan sistem informasi bisnis desktop dan programming. Yang pertama, outline skripsi perancangan programming desktop adalah skripsi yang membahas tentang perancangan sistem perusahaan maupun instansi peserta dengan pembuatan program desktop maupun programming. Jadi teman-teman kalau mau bikin berbasiskan desktop ataupun berbasiskan programming, silakan. Berikut adalah outline perancangan sistem program bisnis desktop dan web programming. Silakan dilihat. Yang pertama adalah namanya lembar judul skripsi. Kalian harus membuat namanya lembar judul skripsi tersebut. Yang selanjutnya lembar pembahasan, lembar pernyataan keaslian skripsi, lembar pernyataan persetujuan aplikasi karya ilmiah, lembar persetujuan pengesahan skripsi, dan lembar paduan penggunaan hak cipta. Jadi haki ya. Kata pengantar, habis itu ada namanya abstraksi, daftar isi, daftar simbol, daftar gambar, daftar tabel. Daftar lampiran di bab 1 adalah pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah. Itu masuk dalam pendahuluan. Selanjutnya namanya maksud dan tujuan metode penelitian. Ini ada namanya 1.51, teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, studi pustaka. Model pengembangan sistemnya ada analisis kebutuhan sistem, desain, code generation, testing, dan support, dan ruang lingkup 1.6. Masuk ke bab 2, landasan teori ini ada dua, di mana pertama 2.1 tinjauan pustaka, 2.2 penelitian terkait. Jadi ada penelitian yang terkait yang berhubungan dengan penelitian kalian, yang penelitian sebelumnya ya. Selanjutnya bab 3 membahas tentang analisis sistem informasi, di mana tinjauan institusi perusahaan, sejarah perusahaan yang kalian ambil tempat untuk pengambilan judulnya. Struktur organisasinya, habis itu proses bisnis sistemnya seperti apa, mau dibikin seperti apa, spesifikasi dokumen sistem dan berjalan seperti apa kalian lampirkan. Habis itu bab 4 ada namanya rancangan sistem dan pemrograman usulan, ada namanya analisa kebutuhan software, ada desain, ada namanya database, software arsitektur, sama user interface. 4.3 code generation, testing, support, publikasi web, sama spesifikasi hardware dan software. 4.6 ada namanya spesifikasi dokumen sistem usulan. Ada bab 5 penutup dan saran, daftar pustaka jangan lupa, daftar riwayat hidup CV kalian, lembar konsultasi harus lengkap pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Ketika kalian sudah online, gunakan tanda tangan digital bisa. Surat keterangan riset, lampiran, dokumen lampiran A, dokumen sistem berjalan, lampiran B, dokumen sistem usulan. Selanjutnya ada namanya penjelasan skripsi perancangan sistem program. Yang pertama, mahasiswa wajib melakukan riset. Wajib nih riset nih ya. Di bawah pada saat ujian ada surat risetnya, sumber referensi minimal 3 jurnal sebelumnya. Latar belakang masalah kalian bikin berdasarkan fakta permasalahan di perusahaan, minimal kutipan ada jurnal penelitian terdahulu. Jadi kalian meneliti atau membuat skripsi ini harus ada contoh atau mungkin panduan skripsi yang sebelumnya yang sama. Jurnal digunakan harus jurnal ISN dan volume number. Model pengembangan sistemnya digunakan bukan waterfall. Pengembangan sistem yang digunakan bukan waterfall, maka
isi dari tahapan model pengembangan sistem yang dibahas sesuai dengan model pengembangan sistem yang akan digunakan. Jadi bukan waterfall ya. Tinjauan pustakanya berisi teori berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas. Penelitian terkait, penelitian yang permasalahannya diangkat. Contohnya penulisan penelitian terkait dengan penjelasan bab kedua, handout-nya harus dilampirkan. Proses bisnisnya menceritakan kegiatan utama masalah yang diangkat. Satu paragraf, ini penting. Gunakan activity diagram, gambar activity diagram diletakkan setelah narasi proses bisnis. Analisa kebutuhan sistem pada bab ini menjelaskan fungsi software dapat melakukan apa aja, diterapkan di mana saja, interface-nya seperti apa, dan sistem yang akan dibuat disertai dengan pengembangan use case dan activity diagram terkait dengan proses bisnis yang Anda ceritakan. Di sini juga ada namanya database, di sini bikin model data model, ada IRD-nya, Entity Relationship Diagram, dan handout-nya juga dilihat bahwa bentuk default-nya. Setelah itu, jika menggunakan data model, maka harus mempersiapkan logik data model. Jika menggunakan IRD, maka gunakan IRD LRS juga spesifikasi filenya. Habis itu namanya server arsitektur. Jika program dibuat pemrograman berorientasi objek (OOP), pada tahapan ini menggambarkan kelas diagram, sequential diagram, komponen diagram, dan development diagram terkait dengan program yang